Halo, Shalom, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cecilia Golu dengan NIM 2001080083. Saya dari Fakultas Pendidikan Ekonomi. Di sini saya mengikuti UAS dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori inflasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan teori inflasi. Langsung saja, yang dimaksud dengan teori inflasi yaitu kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Linearis dan sebab mendefinisikan inflasi sebagai cenderungan meningkatnya tingkat harga secara terus-menerus sepanjang waktu. Dari pengertian tersebut dapat dianalisiskan bahwa telah dikatakan inflasi jika yang pertama, terjadi kenaikan harga. Inflasi memberikan makna bahwa telah menjadi suatu kenaikan harga bila dibandingkan dengan tingkat harga pada periode sebelumnya. Yang kedua, bersifat umum. Ketiga, berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum memunculkan inflasi jika hanya terjadi sesaat saja. Yang berikut ada penyebab terjadinya inflasi. Menurut Sukirno bahwa berdasarkan pada sumber penyebabnya atas kenaikan harga-harga barang yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan ada 3 bagian, yaitu yang pertama, inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadinya kenaikan permintaan atas suatu komoditas. Yang kedua, ada inflasi desakan biaya. Inflasi desakan biaya yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Pada saat krisis ekonomi 1997, ketika banyak industri di Indonesia bahan bakunya terlalu bergantung kepada bahan baku impor, sehingga ketika terjadi penurunan nilai mata uang rupiah, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya produksi. Implikasi selanjutnya dari kenaikan biaya produksi adalah kenaikan harga kepada konsumen. Yang ketiga ada inflasi di impor, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terjadinya inflasi di luar negeri. Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga memiliki peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya, kenaikan harga bahan baku bagi industri di dalam negeri yang diimpor dari luar negeri, sehingga apabila harga barang baku tersebut naik, maka kenaikan harganya dapat menyebabkan kenaikan harga pula di dalam negeri. Kemudian ada pula pembagian inflasi berdasarkan penyebabnya menurut Adi Warman A. Karim, yaitu yang pertama ada natural inflation dan human error inflation. Natural inflation adalah inflasi terjadi karena sebab-sebab ilmiah dan manusia tidak mempunyai kekuasaan dan mencegahnya. Ibnu al-Makrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang disebabkan oleh turunnya penawaran agregatif atau AS atau naiknya permintaan agregatif AD. Maka natural inflation akan dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi 2 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, di mana ekspor naik sedangkan impor turun, sehingga nilai ekspor bersih sangat besar, maka mengakibatkan naiknya permintaan agregatif atau AD.
Hal ini pernah terjadi menjual barangnya di luar negeri, membeli barang-barang dari luar negeri lebih sedikit nilainya daripada nilai barang-barang yang mereka jual, atau positive net export. Ada positive net export dan akan menjadi keuntungan yang berupa berlebihan. Uang tersebut akan dibawa masuk ke Madinah sehingga pendapat dan daya beli masyarakat akan naik. Naiknya permintaan agregatif atau AD tersebut mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan. Yang kedua itu ada akibat turunnya tingkat produksi atau aggregate supply atau AS karena terjadinya paceklik, perang ataupun embargo dan baukat. Lanjut, hal ini pernah terjadi pula pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada saat terjadi paceklik yang mengakibatkan kelangkaan gandum yang kemudian dikatakan sebagai inflasi, yang mengakibatkan naiknya tingkat harga-harga. Yang kedua, human error inflation. Human error inflation dikatakan sebagai inflasi yang mengakibatkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Lanjut, penyebab human error inflation biasanya dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada korupsi dan administrasi yang buruk. Korupsi akan menaikkan tingkat harga karena produsen harus menaikkan harga jual pada produksi untuk menutupi biaya atau siluman yang telah mereka bayarkan. Birokrasi perizinan yang berbelit-belit di mana hanya untuk mengurus suatu izin harus memulai beberapa instansi. Hal ini tentu akan menambah biaya produksi dari produsen dan berakibat pada kenaikan harga. Yang berikut ada pajak yang berlebihan atau excessive tax yang timbulnya oleh pengenaan biaya yang berlebihan. Pada perekonomian akan memberikan pengaruh yang sama dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk, yaitu terjadinya kontraksi pada kurva penawaran agregat. Yang kecil, ada pencetakan uang dengan maksud penarikan keuntungan yang berlebihan. Hal ini terbukti di Indonesia bahwa masa pemerintahan Presiden Soekarno, di mana kebutuhan anggaran pemerintah dibiayai oleh pencetakan uang. Namun karena berlebihan hal ini menyatakan terjadinya inflasi. Lanjut, yang berikut ada lembaga keuangan non-bank. Menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP 38-MK-4-1972, lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam bidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan mengeluarkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank yang sudah berkembang sejak tahun 1972 ini mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, ada menghimpun dana dari masyarakat dan mengeluarkan dokumen atau surat berharga. Yang kedua ada memberikan kredit, terutama kredit jangka menengah dan jangka panjang kepada perusahaan atau proyek-proyek baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Yang ketiga ada
mengadakan pertanyaan modal di dalam perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek. Pertanyaan modal tersebut bersifat sementara sampai saham-sahamnya dapat diperjualbelikan di pasar modal. Yang berikut ada bertindak sebagai peserta dalam perusahaan-perusahaan Indonesia dan badan-badan hukum pemerintah untuk mendapatkan sumber permodalan beberapa pinjaman dan menyatakan dan pertanyaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang berikut ada bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengadakan joint venture. Yang berikut adalah bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tenaga ahli dan memberi nasihat-nasihat keahlian. Kita lanjut yang ke jenis-jenis lembaga non-bank, lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. LKBB ini merupakan badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan mengeluarkan dana kepada masyarakat, tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Dana dapat dihimpun dan mengeluarkan surat-surat berharga. Selanjutnya, mengeluarkan untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Bank dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB ini berperan vital dengan aktivitas perekonomian di Indonesia. Pasalnya, peran strategis kedua lembaga keuangan ini diyakini mampu menghimpun dan mengeluarkan dana masyarakat secara efektif dan efisien menuju peningkatan taraf hidup masyarakat. LKBB ini sendiri memiliki peran untuk membantu dunia usaha peningkatan produktivitas barang dan jasa. Selain itu, memperlancar distribusi barang dan mendorong terbukanya keuangan pekerjaan. Kehadiran lembaga ini legal karena sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/4/1972. Di Indonesia itu ada beberapa jenis LKBB yang akan dengan mudah ditemui dan populer, yaitu yang pertama itu ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini adalah perusahaan jasa dan penggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian, di mana perusahaan asuransi ini menghimpun dana melalui penarikan premi atau sejumlah dan setiap bulannya selama jangka waktu tertentu atau masa kontrak. Sesuai dengan pinjang kedua, belah pihak yang tercantum dalam polis asuransi. Ada beberapa produk asuransi yang cukup populer untuk ditawarkan, antara lain asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, dan juga ada asuransi pendidikan serta maupun asuransi properti. Yang kedua itu ada perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun yang dimaksud di sini adalah perusahaan yang mengelola dana pensiun pada perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Nantinya pada masa pensiun, uang yang dikelola tersebut akan dikembalikan tiap bulannya.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa perusahaan dana pensiun ini menyediakan layanan tabungan jangka panjang. Perusahaan dana pensiun ini dapat dilaksanakan oleh pihak perbankan maupun asuransi, di mana ada dua jenis dana pensiun yang dikeluarkan, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dan juga ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Yang ketiga, ada pegadaian. Pegadaian itu merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu dan nilai jumlah yang akan menentukan besarnya nilai pinjaman. Awalnya pegadaian ini dilakukan perusahaan milik pemerintah, tetapi saat ini menjamur pula usaha pegadaian yang dilakukan oleh pihak swasta. Berikut yang keempat itu ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu dia seperti koperasi simpan pinjam itu dia seperti perusahaan lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dan menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkan kembali kepada anggota serta anggotanya. Seperti itu ada yang namanya koperasi CU, salah satu contoh. Yang kelima ada leasing. Leasing ini merupakan perusahaan multifinance, merupakan perusahaan sewa guna atau lembaga keuangan bukan bank yang menawarkan pembayaran kredit atau cash untuk barang-barang tertentu. Sistem yang digunakan adalah kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara asuransi, baik itu lembaga perorangan maupun perusahaan, setelah mengetahui tugas, fungsi dan diemban oleh lembaga keuangan, baik bank, fungsi yang diemban oleh lembaga keuangan bukan bank. Ada baiknya lebih jauh. Selanjutnya juga ada jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang sering kita jumpai di Indonesia, yaitu yang pertama itu ada pasar uang. Sudah diketahui secara umum itu bahwa pasar uang itu merupakan tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Di tempat ini suatu pihak dapat menjamin dana dan pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang biasanya dalam bentuk surat berharga seperti surat berharga pasar uang atau SBPU, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan deposito. Yang kedua itu ada pasar modal. Pasar modal itu merupakan pasar lembaga keuangan bukan bank, yang dimana tempat jual beli surat-surat berharga, namun yang memberikan keduanya terletak pada jangka waktu. Pasar uang diperdagangkan surat berharga dalam jangka pendek, kurang dari setahun hingga setahun, sedangkan pasar modal memperdagangkan surat berharga dalam jangka panjang. Pasar modal mempertemukan para pencari dana atau emiten dengan para penanam modal atau investor. Investor itu merupakan investor itu perusahaan maupun individu dapat membeli saham melalui perusahaan sekuritas. Langsung yang ketiga juga ada pegadaian.
Pegadaian itu salah satu lembaga keuangan bukan bank milik negara yang memiliki fungsi sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Dan yang keempat ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun dana dari para anggota koperasi dan menyalurkannya kembali baik kepada semua anggota maupun non-anggota. Yang kelima ada dana pensiun perusahaan. Dana pensiun perusahaan merupakan jenis badan usaha yang menyediakan layanan jaminan hari tua dengan cara menghimpun dana yang didapatkan dari potongan gaji pegawai setiap bulan selama seorang masih aktif bekerja. Dan yang keenam ada perusahaan modal Fitura menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ini sering kita dengar juga. Perusahaan modal Fitura dapat didefinisikan itu sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Yang ketujuh ada perusahaan sewa guna. Usaha perusahaan sewa guna atau yang sering disebut dengan leasing. Perusahaan ini merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan layanan pembiayaan dengan sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran. Baik itu kepada individu maupun perusahaan. Selama pembayaran belum lunas, maka hak barang masih tetap berada di pihak leasing meskipun kamu sudah dapat menggunakan barang tersebut secara utuh. Yang berikut nomor 8, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi melindungi nasabah ketika terjadi suatu risiko. Ada berbagai jenis asuransi yang ada di Indonesia, misalnya asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, serta juga ada asuransi kepemilikan rumah dan properti. Yang ke-9 ada perusahaan perusahaan anjak piutang. Beberapa dari kita mungkin baru pertama kali mendengar jenis perusahaan ini. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 125 garing KMK.013/1988, perusahaan anjak piutang atau yang biasa disebut dengan factoring company merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Yang ke-10 ada financial teknologi. Perusahaan finansial teknologi berbasis finansial teknologi atau bisa disingkat dengan nama Finet juga merupakan bagian dari lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk yang lebih modern. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan ini beragam, mulai dari crowdfunding atau pengadaan dana, mikrofinancing atau layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah. Itu sedikit penjelasan saya tentang teori inflasi. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang kurva kenaikan harga, yaitu mengenai inflasi. Di sini sudah saya lihatkan
dan saya sudah gambar kurva inflasi kenaikan harga. Teman-teman bisa melihat kurva tersebut. Kurva ini menunjukkan inflasi dorongan biaya produksi atau cost push inflation, yaitu kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan harga bahan baku. Contoh atau misalnya itu karena keberhasilan serikat butuh dalam kenaikan upah atau karena kenaikan bahan bakar minyak. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga naik dan terjadinya inflasi. Di sini kita dapat melihat kurva tersebut. Kita bisa tahu di mana permintaan dan penawarannya, yaitu mula-mula penawaran digambarkan oleh S, yaitu yang ini digambarkan oleh S, dan permintaannya digambarkan oleh D, yang ini, gambar ini. Ini permintaan dan ini penawaran. Dan harga terletak pada titik PO, yaitu yang ini. Teman-teman bisa lihat. Adapun jumlah yang ditawarkan itu ada di bagian I0, itu ini bagian bawah. Karena kenaikan biaya produksi, jumlah penawaran berkurang sehingga kurva penawaran bergeser dari S menjadi S1. Yang berakibat harga naik dari P0 menjadi P1, yaitu ini teman-teman. Dari harga P0 menjadi P1. Dan jumlah yang ditawarkan juga berkurang dari Q0 bergeser ke Q1. Jadi dia bergeser dari Q0 ke Q1. Akibat pergeseran ini terjadi kenaikan harga yang menyebabkan inflasi masyarakat. Jadi teman-teman, misalkan titik keseimbangan tumbuh bulat terletak pada titik A. Karena biaya produksi naik, sementara permintaan tetap, maka jumlah yang ditawarkan berkurang. Karena yang ditawarkan berkurang, harga naik dari P0 ke P1. Jadi di sini saya simpulkan bahwa yang dimaksud dengan inflasi adalah suatu proses naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Dari pengertian tersebut dapat diartikan kalau inflasi itu adalah sebuah proses dan bukanlah tinggi rendahnya harga. Maksudnya tingkat harga yang tinggi itu belum tentu inflasi. Inflasi digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama ada inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Dengan sendirinya inflasi ringan itu adalah terjadinya kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Inflasi sedang antara 10-30% setahun. Berat antara 30-100% setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali ini terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply atau cost push inflation, dari sisi permintaan demand pull inflation, dan dari ekspektasi inflasi. Sekian dari hasil presentasi saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dan saya sudah paparkan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.